Oke, Selamat siang anak-anak. Ya, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu harapkan memimpin berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa doa selesai. Terima kasih. Ya, sebelum mulai pelajaran, di sini Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Claudia, Diana, Randy, Ibu, Hilaria, Leo pula, Setio, Ibu,
semuanya? Ada tidak? Ada. Ya. Sebelum mulai pelajaran, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan kelas kita. Kira-kira ada tak yang mau usul kesepakatan kelas kita? Ya. Iya boleh. Lagi, ready? Mengikuti pembelajaran yang hikmat. Iya boleh. Diana tak? Sudah boleh selamat berkelas. Iya boleh. Apalagi Fadli? Iya mantap. Kira-kira ada lagi yang usul? Iya benar. Salah satunya dalam pelajaran kita nanti tidak ada yang boleh mencontoh. Kira-kira terlaksana enggak? Bisa enggak dilaksanakan? Bisa.
Gimana Diana? Bagaimana yang lain? Untuk memperjelasnya lagi, di sini Ibu ada. Nah, ada video berserta penjelasannya. Ini lebih menarik lagi. Sebenarnya ini sangat menarik. Kalian bisa lihat teman dan simak. Kembali lagi pada materi ekonomi kurikulum merdeka pada fase F, yaitu pada Poin-poin pentingnya boleh kalian BUMN, catat ya. BUMD, dan BUMS yang merupakan materi pada kelas 11. Seperti pada bahasan sebelumnya, badan usaha berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang selalu atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum atau yang biasa dikenal dengan Perum adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contoh dari Perum sendiri yaitu ada Perum Pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan berupa pegadaian. Kemudian ada Perum Damri yang bergerak di bidang transportasi darat. Ada juga Perum Beruli di bidang percetakan uang rupiah, Perum Bulog yang bergerak di bidang logistik, Perum Nas yang bergerak di bidang perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada Perum Perhutani yang mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan juga Madura. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Dalam kata lain, yaitu sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Persero bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Contoh dari perusahaan perseroan adalah PT PLN, Pertamina, Bank BNI, Bank BRI, Pelindo, Jasa Marga, Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan dari Perum dan juga persero. Yang pertama, pada modal. Jika di Perum, sepenuhnya milik negara. Jika persero, modalnya minimal 51% milik negara, sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh swasta nasional ataupun asing. Pada tujuan, Perum memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik, sedangkan persero tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Pada bidang jasa pelayanan, Perum melayani bidang jasa yang vital bagi masyarakat, sedangkan persero bisa berbagai usaha secara luas. Untuk status kepegawaian, Perum pegawainya memiliki status sebagai pegawai perusahaan negara, sedangkan persero sebagai pegawai swasta. Badan usaha milik daerah. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun contoh badan usaha milik daerah yang ada di daerah Kalimantan Barat adalah yang pertama PT Jam Krida yang merupakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit usaha bagi usaha kecil menengah dan koperasi atau UMKMK. PT Bank Kalbar bergerak di bidang jasa keuangan berupa bank, Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat,
Kemudian, pada badan usaha milik daerah di Kota Pontianak terdapat PDAM Tirta Khatulistiwa yang merupakan BUMD yang bergerak di bidang air bersih. Badan usaha milik swasta. Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi atau pribadi. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Bentuk yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau yang kita biasa kenal dengan SIPI, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Jadi, di dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu. Yang pertama sekutu aktif atau sekutu bekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua ada sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Bentuk yang keempat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu saham atau lebih, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita lembaran negara, sehingga PT berbentuk badan hukum yang sah dan legal. Adapun contoh badan usaha milik swasta adalah PT Indofood yang bergerak di bidang makanan, Samsung dan Apple yang bergerak di bidang teknologi, Yamaha yang bergerak di bidang penyediaan motor, Indosat Toredo dan Tri yang bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, ada JNE Express yang bergerak di bidang penyaluran barang, kemudian ada Bank BCA yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sekian materi dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan usaha milik swasta yang telah kita pelajari pada video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Bagaimana dari tampilan video kedua? Menurut kalian menarik nggak? Nah, ada nggak gambaran kalian tentang materi kita hari ini dari video tersebut yang kalian tonton? Ada nggak? Ada, ya. Kalau begitu, nah, setelah kalian melihat video kedua, di
perorangan. Oke, kalian di sini kan pernah lihat koperasi atau kantor koperasi ya. Nah, seterusnya, unsur-unsur apa saja yang ada di badan usaha? Sebuah badan usaha umumnya memiliki beberapa unsur pokok. Pertama apa di sini? Modal. Kalau kita pengen buka usaha kan perlu ada modal.
sedikit. Ingat, tadi 100%. Ini 51%. Paling sedikit ya. Dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan memperoleh tujuan, memperoleh apa? Keuntungan laba dengan tujuan lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan laba.
Yakin? Selanjutnya persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CP. Atau CP adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu. Yang pertama itu sekutu aktif atau sekutu bekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin apa? Ya, berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif. Sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Ya, hanya menyerahkan modalnya saja. Perseroan terbatas. Nah, di mana di sini biasanya disebut dengan PT. PT di sini adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan menggunakan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin dari persetujuan dari Menteri Kehakiman. Ya, kita mendirikan PT itu harus ada izinnya juga, nah. Bukan sembarangan, ya. Serta diumumkan dalam berita negara atau lembaga berita negara, sehingga PT tersebut berbentuk badan hukum. Di sini BUMS, apa saja yang termasuk ke dalam BUMS? Di sini ada Indofood, Samsung, Yamaha atau Indosat Tri, apalagi JNE Express dan DC. Ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kayaknya udah ada pandangan ya, karena memang sudah siap. Sekarang kita explorating ya. Ya, tetap semangat. Dengar? Udah siap exploratingnya? 1, 2, 3, tepuk bisa. Saya bisa. Kami bisa. Semua bisa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi biar kompak. Tepuk bisa. Saya bisa. Kami bisa. Semua bisa. Yes, yes, yes. Baik, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu ingin memberikan tugas. Tugasnya di sini dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum Ibu bagikan, di sini Ibu ingin membagi kelompok kalian terlebih. Kelompoknya dibagi menjadi 3 ya. Tolong yang lainnya gabung dengan kelompoknya masing-masing. Posisi kelompoknya ya. Ini kelompok 3.
sini ada nama kelompok yang harus kalian isi. Nah, tugasnya kelompok berapa? Misal kelompok 1, anggotanya siapa saja. Dan yang seterusnya setelah kalian kerjakan secara diskusi, hasilnya nanti kalian presentasikan per kelompok. Setelah itu bisa kalian pahami enggak? Ada yang mau bertanya? Oh ya, sekarang ibu bagi ya. Kelompok 3
Bagaimana kelompok 2 udah? Kelompok 1? Kelompok 3?
Bu. Nah, kelompok 3 sudah. Bagaimana kelompok yang lain? Ya, tunggu sebentar dulu ya, kelompok 3. Untuk kelompok 3 boleh dikoreksi kembali lagi dari jawaban kalian.
Sudah selesai Bu. Ya, kelompok 1 sudah. Bagaimana kelompok 2? Oh ya, kita tunggu lagi ya, sebentar lagi ya. Kelompok Bu. Kelompok 2. Sudah. Ya. Ya. Kan semuanya. Untuk berhubung kelompok 3 terlebih dahulu selesai, maka ya kelompok 3 duluan Pak. Silakan tuh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 tersebut. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan materi tentang badan usaha dalam perekonomian. Nah, di sini kami akan membahas tentang aspek perbandingan yaitu BUMN, BUMD dan BUMS. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang dan saya sendiri Hanes Alfendi. Saya Margareta Lestari. Saya Claudia Farah. Dan saya Muhammad Haji. Baik, singkat saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian BUMN. BUMN itu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan modal dari BUMN, yaitu negara, BUMD, pemerintahan daerah, BUMS, pihak swasta. Dan tujuan dari BUMN memberi pelayanan kepada masyarakat, BUMD memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, dan BUMS mencari keuntungan bagi pemilik modal. Untuk aspek yang berikutnya yaitu ada ciri-ciri. Untuk BUMN itu dikelola oleh negara dan keuntungan masuk ke kas negara. Kalau BUMD dikelola oleh Pemda atau pemerintah daerah, keuntungannya masuk ke kas daerah. Untuk BUMS dikelola oleh pihak swasta dan fokus utamanya adalah profit atau keuntungan. Untuk bentuk atau jenis dari BUMN, yang pertama persero, yang kedua perum. Bentuk atau jenis dari BUMD, perusahaan daerah. Bentuk atau jenis dari BUMS, perseorangan, firma atau PT. Untuk contohnya, kalau yang BUMN itu seperti PLN, BNI, BRI. Kalau yang BUMD, Bank Kalbar, PDAM, dan Perusda. Kalau untuk BUMS, ada Indofood, Samsung, dan Apple. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi pendapat tentang materi kita hari ini, kami persilahkan. Bagaimana dari kelompok 1 dan 2? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oh ya, tepuk tangan untuk silakan duduk. Selanjutnya untuk yang maju itu kelompok berapa ya? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sahabat lainnya, sebentar, yang lainnya menyimak ya yang disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang BUMN, BUMD, dan BUMN. Saya serahkan kepada Randy untuk menjelaskannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek perbandingan BUMN, BUMD, dan BUMS. Itu aspek perbandingan pertama yaitu pengertian. Pengertian BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat. Lanjut yang kedua yaitu BUMD.
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dan sedangkan yang ketiga yaitu BUMS, badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Lanjut ke aspek perbandingan yang kedua yaitu kepemilikan modal. Yang pertama yaitu BUMN, 100% milik negara atau pemerintah pusat. Yang kedua BUMD, 51% milik negara dan dari pemerintah daerah. Sedangkan yang ketiga yaitu BUMS, dari pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing. Baik, saya di sini akan menjelaskan tujuan dan ciri-ciri dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Tujuan dari BUMN yaitu memberikan fasilitas atau pelayanan untuk masyarakat dan mencari keuntungan untuk menambah uang kas negara. Sedangkan BUMD memberi pelayanan untuk masyarakat daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan untuk BUMS yaitu dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Nah, ciri-ciri dari BUMN yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat, dikelola oleh negara atau pemerintah pusat. Sedangkan BUMD ciri-cirinya yaitu dikelola oleh pemerintah daerah dan fokus untuk kebutuhan masyarakat daerah. Sedangkan ciri-ciri dari BUMS yaitu bebas membentukkan kebijakan usaha. Baik, saya akan membacakan bentuk atau jenis BUMN atau BUMD, BUMS. BUMN, Persora PT, Serum Perusahaan Umum. Sedangkan BUMD, Perusahaan Daerah. Sedangkan BUMS, Perseorangan Firma CV. Contoh dari BUMD: Bank Kalbar, PDAM, Tirta Kasturitua. Sedangkan BUMN, PLN Pertamina. Sedangkan BUMS, Indofood, JET, Yamaha Industri. Baik, sekian dari kami. Jika ada yang ingin menanggapi untuk kelompok kami, silakan. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Ya, mati. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir kelompok 1. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 memperlihatkan hasil dari diskusinya. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Berdirinya kami di sini bukan mau dihakimi, tapi mempresentasi. Di sini saya mempersilahkan kawan saya untuk menjelaskan atau dari pengertian badan usaha dalam perekonomian. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian BUMN, BUMD, BUMS. BUMN, pengertiannya badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat. BUMD, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan BUMS, badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua adalah kepemilikan modal. BUMN adalah dari pemerintah pusat, BUMD dari pemerintah daerah, sedangkan BUMS dari pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing. Nah, baiklah, dari segi tujuannya, BUMN memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan untuk menambah kas negara. Kalau BUMD memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PHD. Kalau dari BUMS mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Dari segi ciri-cirinya, BUMN dikelola pemerintah pusat,
kedua keuntungan masuk kas negara berorientasi pada pelayanan publik. Kalau BUMD dikelola pemerintah daerah, keuntungan masuk kas daerah fokus pada kebutuhan masyarakat daerah. Kalau BUMS dikelola pihak swasta, fokus utama adalah profit. Jadi bentuk atau jenis itu kalau BUMN itu persero atau PT dan perum. Kalau BUMD perusahaan daerah berbentuk PD, perusahaan daerah. Sedangkan BUMS perseorangan, firma suki dan PT. Kalau contohnya itu contoh BUMN itu PLN, Pertamina, Bank Mandiri. BUMD PDAM, Bank Kalbar, Tirta Khatulistiwa. Sedangkan BUMS itu Indofood, Astra, Alfamart dan Indomaret. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya dan tanggapannya mungkin ada dari kelompok 3 atau kelompok 2. Bagaimana? Kalau ada mungkin kami persilakan untuk menambahkan bahan negara. Cukup? Cukup. Ya, silahkan duduk kembali dan tepuk tangan untuk kita semua. Sangat sudah mantap. Kira-kira bisa dipahami ya dari materi kita tadi? Sebelumnya untuk kelompok singkat 1 di sini Ibu mau kilas balik tentang hasil dari materi kita di sini. Apa materi kita hari ini apa? Di mana badan usaha ini kalau dilihat dari berdasarkan kepemilikannya ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa tadi? BUMN atau badan usaha milik negara. Apa contohnya? Pertamina. Yang benar. Kalau BUMD, badan usaha milik daerah. Contohnya apa tadi? Yang ketiga, badan usaha milik swasta. Contohnya apa lagi? Contohnya kota itu kalian suka belanja ke Indomaret, Alfamart itu salah satu contoh dari badan usaha milik swasta. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang bisa menjelaskan perbedaan BUMN, BUMD maupun BUMS? Siapa yang bisa kira-kira? Tunjuk tangan. Oh ya, Muhammad tadi, silakan. Perbandingannya BUMN, BUMD sama BUMS kalau saya lihat dari aspek kepemilikannya, kalau BUMN itu kan modelnya milik negara, kepemilikannya milik negara. Kalau BUMD itu milik pemerintah daerah, sedangkan kalau BUMS itu milik yang swasta, baik itu perseorangan atau kelompok atau persekutuan. Iya, mantap sekali jawaban. Ya sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin nanya kalian, apa sih yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Apa? Apa yang kalian rasakan? Senang atau ilmu atau apa yang kalian rasakan? Diana apa Diana? Menambah pengetahuan. Iya, menambah pengetahuan. Tanpa kita sadar ya. Tidak sadar kita, oh ini tergolong BUMN. Oh, PDAM tergolong ke BUMD. Ternyata, oh Indomaret yang biasa saya pergi belanja itu termasuk ke golongan BUMN. Iya, habis itu siapa lagi? Apa yang kamu rasakan? Tentang
boleh. Dah? Bisa? Kira-kira bisa? Apa-apa dari ibu ya? 1, 2, 3. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ya, sekali lagi giliran. Tadi kalau dia menganggap siapa berarti dia menjauh ya. Giliran. Nah, konsentrasi, konsentrasi. Dengar dulu apa-apa dari itu. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat. Apa nih? Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Ya, silakan. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Setelah itu, menurut ibu kalian sudah paham. Nah, sekarang ibu ada tugas lagi untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian. Di sini tugasnya sejarah individu. Tugasnya sejarah individu. Tugasnya sejarah individu. Di mana kesepakatan kita tadi apa? Salah satunya tidak boleh mencontek. Nah, usahakan memang tidak boleh mencontek biar apa pelajaran kita menjadi tertib, bagus dan ya ini. Nah, tugasnya di sini dalam bentuk esai. Jangan lupa tulis namanya ya. Nah, Ibu Erika. Usahakan bagi yang sudah nanti langsung bilang sama ibu. Nah, biar ibu jemput tugasnya. Kumpulkan, ibu jemput. Sudah semuanya dapat? Belum, Bu. Oh, masih ya? Lagi? Lagi, Bu.
yang sudah?
Lagi. Lagi. Ya. Diana udah. Ini sedikit lagi. Jadi udah kayak gini. Ada tuh. Udah, Randy. Belum. Oke. Diana lagi ya, yang belum ya? Ya. Selain mereka ada satu lagi udah. Sabu. Ya. Namanya jangan lupa ya. Udah, Caca. Baik, perhatikan semuanya dulu. Guruku kalian sudah mengerjakan soal semuanya. Di sini ibu ingin berpesan sebelum kita tutup pelajaran. Ibu ingin berpesan dengan kalian. Kalian belajarnya bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga. Buat apa? Selain buku, internet, buka Google, buka YouTube, baca-baca juga materinya, ya, atau pelajarannya. Ada yang mau nanya ibu sebelum ibu tutup? Sudah paham ya? Nah, sebelum kita tutup, ibu mau kalian lepaskan dulu semua buku dan alat tulisnya masing-masing. Ibu. Masukkan, dicek lagi barang-barangnya ada tidak yang ketinggalan.